Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Re Channel. Pada kesempatan kali ini, Re Channel akan kembali membahas seleksi kompetensi tes potensi kognitif pada seleksi koperasi Desa Merah Putih. Kali ini memasuki part yang kedua. Jangan lupa ada kuis di akhir video yang bisa kalian kerjakan sebagai bahan latihan. Langsung saja kita ke pembahasannya. Untuk yang belum tahu dan baru menemukan video ini, kita akan bahas apa aja yang masuk dalam subtes tes potensi kognitif. Dalam kisi-kisi, telah dijelaskan bahwa tes potensi kognitif terdiri dari beberapa subtes yang meliputi bahasa, logika verbal, yakni meliputi sinonim, antonim, silogisme, maupun pemahaman hingga penalaran teks. Kedua, ada subtes hitungan atau numerik yang terdiri dari deret angka, aritmatika, dan soal cerita matematika sederhana. Ketiga, soal pengetahuan umum yang mengukur wawasan luas mengenai isu terkini koperasi Merah Putih. Yang keempat, ada pola gambar atau penalaran figural, di mana dalam subtes ini kita mencari gambar selanjutnya dalam suatu urutan, analogi gambar, rotasi, hingga pencerminan. Kelima, ada subtes abstraksi ruang, yakni menguji kemampuan kita dalam visualisasi objek 3D, yakni meliputi jaring-jaring bangun ruang. Yang keenam, ada subtes menentukan bentuk. Ini mirip dengan pola gambar, namun soalnya lebih spesifik pada visual dan konsistensi bentuk. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Soal nomor 1. Koperasi harus mampu beradaptasi dengan perubahan agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat. Arti kata relevan adalah A. Penting, B. Cepat, C. Tepat, D. Sesuai, dan E. Baru. Menurut KBBI, relevan memiliki arti bersangkutan atau ada hubungannya. Dalam konteks soal, yang terdapat pada kata perubahan agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat mengandung arti sesuai, di mana harus tetap sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi arti kata relevan yang tepat adalah D. Sesuai. Lanjut ke soal nomor 2. Keputusan dalam manajemen koperasi harus diambil secara objektif agar tidak merugikan pihak tertentu. Lawan dari kata objektif adalah A. Adil, B. Jelas, C. Subjektif, D. Netral, dan E. Tepat. Menurut KBBI, objektif memiliki arti berdasarkan fakta atau tidak dapat dipengaruhi oleh pendapat pribadi. Lawan kata dari objektif adalah subjektif yang memiliki arti dipengaruhi oleh pendapat pribadi. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Subjektif. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dengan subscribe, saya doakan kalian lolos tes Koperasi Desa Merah Putih, lolos tes BUMN, CPNS, P3K, maupun kedinasan, dan tes lainnya yang kalian ikuti. Lanjut, soal nomor 3, subtes hitungan. Jumlah dua bilangan adalah 60 dan selisihnya adalah 20. Berapakah bilangan yang lebih besar? A. 30, B. 35, C. 40,
D 45, dan E 50. Mari kita bahas. Jumlah dua bilangan adalah 60. Kita modelkan sebagai X ditambah Y sama dengan 60. Sedangkan selisihnya adalah 20. X dikurangi Y sama dengan 20. Dari persamaan pertama ini, kita dapatkan bahwa nilai X sama dengan 60 dikurangi Y. Kita masukkan persamaan ini ke persamaan yang kedua. X dikurangi Y sama dengan 20. Jika nilai X adalah kita ganti dengan 60 min Y, kemudian min Y sama dengan 20. Ini ada 60 min 2Y sama dengan 20. Min 2Y sama dengan 20 dikurangi 60. Min 2Y sama dengan min 40. Selanjutnya kita bagi dengan min 2. Sehingga dicoret tinggal Y sama dengan min ini dibagi min 2 jadi plus 20. Maka nilai Y adalah 20. Jika nilai Y sama dengan 20, kita masukkan ke persamaan yang mana saja bebas. Misal kita masukkan ke persamaan yang pertama. X ditambah Y sama dengan 60. X ditambah 20 sama dengan 60. X sama dengan 60 dikurangi 20. Maka nilai X sama dengan 40. Nilai X sama dengan 40 dan nilai Y sama dengan 20. Jadi berapakah bilangan yang lebih besar? Bilangan yang lebih besar adalah 40, yakni nilai X. Lanjut, kita ke soal nomor 4. Jika 4 pekerja dapat menyelesaikan suatu pekerjaan dalam 15 hari, berapa hari yang dibutuhkan oleh 6 pekerja untuk pekerjaan yang sama? A. 8 hari, B. 9 hari, C. 10 hari, D. 11 hari, dan E. 12 hari. Kita coba kerjakan. Jika 4 hari dapat menyelesaikan suatu pekerjaan dalam 15 hari. Berapa hari jika yang menyelesaikan pekerjaan adalah 6 pekerja? Dari soal ini kita dapatkan logika bahwa pekerjaannya semakin banyak, maka seharusnya waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan akan semakin singkat. Maka soal ini termasuk soal perbandingan berbalik nilai. Dari mana kita ketahui? Dari jika pekerjaannya semakin banyak, maka waktu yang dibutuhkan semakin singkat, nilainya berbalik. Cara pengerjaannya adalah 4/6 sama dengan X/15. 4 dikali 15 sama dengan 60. 6 dikali X sama dengan 6X. 60 dibagi 6 sama dengan X. 10 sama dengan X. Jadi jumlah hari yang dibutuhkan adalah 10. Jawaban yang tepat adalah C, 10 hari. Namun, jika soal ini merupakan perbandingan senilai, maka posisi X dan 15 ini kita balik. Penulisannya menjadi seperti ini. Ini untuk perbandingan senilai. Sedangkan untuk perbandingan berbalik nilai kita pakai yang ini. Yang diketahui kita balik.
Awalnya kan seperti ini. 4/6 sama dengan 4 ini dalam 15 hari. Sedangkan untuk yang 6 pekerja kita belum ketahui. Nah, karena ini perbandingan berbalik nilai, maka untuk pengerjaan soalnya kita balik menjadi X-nya di atas dan 15-nya di bawah. Seperti ini. Jadi jawaban yang tepat adalah C, 10 hari. Soal nomor 5. Ini tentang deret angka. 3, 6, 12, 24, titik titik. A 36, B 40, C 48, D 50, dan E 60. Kita coba kerjakan soal ini. 3, 6, 12, 24. 3 ke 6 ini selisih 3. 6 ke 12 selisih 6. 12 ke 24 selisih 12. Maka dari sini kita bisa lihat polanya dikali 2. 3 kali 6, 3 kali 2 sama dengan 6. 6 kali 2 sama dengan 12. Maka nilai selanjutnya juga dikali 2. 24. 24 kita tambahkan dengan 24 sama dengan 48. Jadi nilai untuk mengisi titik-titik ini adalah C, 48. Lanjut ke soal nomor 6. 240 dikurangi 20% dikali 200 ditambah 1/5 dikali 100 sama dengan A 180, B 190, C 200, D 210, E 220. Kita coba jawab soal ini. Ini merupakan soal hitungan aritmatika sederhana. Dalam pengerjaan soal seperti ini, kita dahulukan yang pertama adalah yang berada di dalam tanda kurung. Kedua adalah kali dan bagi. Ketiga ditambah dan kurang. Kita cari yang akan kita kerjakan terlebih dahulu. Operasi perkalian. 240 dikurangi 20% ini sama dengan 20/100 dikali 200 ditambah 1/5 dikali 100. 240 dikurangi, kita coret nolnya, 20 dikali 2 40 ditambah 100 dibagi 5 sama dengan 20. Nah, untuk hasil akhir dari hitungannya menjadi 240 dikurangi 40 ditambah 20 sama dengan 240 dikurangi 40 tinggal 200. 200 ditambah 20 sama dengan 220. Jadi jawaban yang tepat adalah E, 220. Soal nomor 7. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan kita menentukan gambar yang keempat. Baik, saya akan memberi waktu kalian untuk menjawab terlebih dahulu. Baik, selesai dan kita akan jawab bersama-sama. Gambar 1 ke gambar 2. Jika kita lihat dari gambar 1 ke gambar 2 ini mengalami rotasi. Kita perhatikan dua panah ini. Dua panah ini dari arah sana menjadi ke arah sini, berarti mengalami rotasi atau diputar 180 derajat. Kemudian setelah diputar 180 derajat mengalami berubah warna, ganti warna hitam menjadi putih dan sebaliknya.
untuk yang tanda panah. Begitu juga tanda panah yang ini. Yang putih ini juga mengalami rotasi 180 derajat dan berganti warna. Jadi kita lihat gambar yang ketiga ini. Jika gambar 3 ini kita rotasikan 180 derajat, maka untuk posisi yang hitam ini akan menjadi di sini. Dan untuk ini, untuk segitiganya berada di sini. Kita lihat beberapa opsinya. Yang sisi hitamnya ada di sebelah atas. Pilihannya hanya A dan E. Kemudian kita cari untuk segitiga yang kecil-kecil. Segitiga yang kecil akan berganti warna berkebalikan dari gambar aslinya. Di sini segitiganya berwarna putih semua, maka di sini seharusnya adalah berwarna hitam. Maka jawaban yang tepat adalah E. Karena di opsi A segitiganya masih berwarna putih. Salah. Jawaban yang tepat adalah E. Kali ini, Red Channel mau umumin kalau channel ini baru bikin membership YouTube, supaya Red Channel lebih sering bikin konten. Kalau teman-teman merasa channel ini memberikan manfaat, dan teman-teman punya kelebihan rezeki untuk dukung, silahkan. Kalau belum ada, ya nggak apa juga. Konten Red Channel tetap gratis untuk ditonton. Akan kita bahas video kuis pada video sebelumnya. Perhatikan gambar berikut ini. Baik, kita akan mulai membahasnya. Jika kita perhatikan dari gambar yang pertama ke gambar yang kedua ini mengalami diputar 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Kemudian ditambah dengan setengah segitiga lainnya. Yang ditambah adalah yang sisi kiri. Jika diputar 90 derajat untuk gambar yang pertama akan menjadi seperti ini. Kemudian ditambahkan setengah segitiga lainnya sehingga menjadi gambar 2. Lalu dari gambar 2 ke gambar 3 kita putar dulu 90 derajat lagi. Dari gambar ini kita putar 90 derajat berlawanan jarum jam, kemudian untuk sisi kiri kita tambahkan setengah segitiga. Nah, jadi seperti ini. Kemudian dari gambar 3 ke gambar 4 kita putar lagi sebanyak 90 derajat. Nah, untuk 90 derajatnya gambarnya seperti ini. Lalu kita tambahkan lagi setengah segitiga. Jadi untuk gambar akhirnya seperti ini. Dari pola keempat ke pola kelima, maka kita putar lagi 90 derajat. derajat seperti ini, kemudian ditambahkan setengah segitiga. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Ya, ini ada kuis yang bisa kalian kerjakan sebagai bahan latihan. Jangan lupa untuk menuliskan jawaban kalian di kolom komentar dan akan kita bahas pada video selanjutnya. Sebuah koperasi memiliki 240 anggota.
Sebanyak 35% adalah petani dan 25% pedagang. Sisanya adalah nelayan. Berapakah jumlah nelayan? A. 80, B. 84, C. 90, D. 96, dan E. 100. Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak video ini hingga akhir. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat.